Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi ja'alana min ahli siyam wal qiraatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan, kesehatan sehingga masih bisa mengisi acara Tarhib Ramadan Cahaya Hati. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, pada hari ini saya akan membahas tentang keutamaan di dalam puasa bulan Ramadan. Para pemirsa dimanapun berada, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan barakah, dan amalan di bulan Ramadan ini hanya Allah sendirilah yang akan membalas ganjarannya. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qala Allah azza wa jalla, kullu amalan ibnu adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajri bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya sendiri, sedangkan puasa di bulan Ramadan ini hanya Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, setiap amal perbuatan, amal ibadah manusia itu adalah untuk mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri. Seperti bersedekah, bersedekah itu adalah akan mendapatkan pahala untuk diri sendiri. Selanjutnya solat juga akan mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri, itu bukan untuk Allah. Nah, sedangkan amal ibadah puasa ini Allah akan melihat tingkat ketaatan kita. Nah, di bulan kesempatan ini yang paling mulia ini, di sini ada amalan ibadah, yaitu diwajibkan atas kita berpuasa. Di sini sangat besar kesempatan yang kita dapatkan bila kita mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka pemirsa dimanapun berada, mari menjalankan amal ibadah puasa ini dengan penuh dengan kehati-hatian, dan isilah bulan Ramadan ini dengan puasa yang jauh daripada yang akan merusak nilai-nilai kemurnian dari ibadah puasa itu sendiri. Selanjutnya keutamaan di bulan Ramadan, yaitu ada kesabaran. Kesabaran itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar dalam menjauhi dari hal yang dilarang oleh Allah, sabar terhadap takdir Allah, dan sabar atas rasa lapar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ini yang perlu kita jalankan di bulan Ramadan ini. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita menjalankan amal ibadah puasa, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita beradaptasi dengan manusia. Di sana ada hal perilaku-perilaku yang akan kita jalankan, yang namanya beradaptasi dengan manusia. Ada hal yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi ketika kita lagi dalam keadaan berpuasa, sekiranya ada hal-hal yang perbuatan yang kita dapati atau kita melakukan perbuatan yang mana jatuh kepada perbuatan kejelekan, dianjurkan untuk menahan diri dari hal itu. Dan bahkan sampai jikalau ada orang yang menyakiti kita sampai menimbulkan rasa marah dalam tubuh kita, berkatalah inni shaim, saya sedang berpuasa, menahan diri jangan sampai terjadinya kemarahan. Selanjutnya
Di sini juga dianjurkan untuk sabar daripada hal-hal yang terlarang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika lagi menjalankan amal ibadah puasa, di sini ada hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang, yaitu contohnya daripada perbuatan yang bermaksiat. Perbuatan maksiat ini dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan atau merusak amal ibadah puasa kita. Selanjutnya ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau orang tidak menjaga daripada perbuatan yang dusta atau perbuatan yang mana perbuatan tersebut akan menyakiti hati orang lain, Allah tidak butuh daripada puasa kita, tidak butuh daripada tahan daripada lapar dan minum kita. Maksud di sini apa? Bahwa sekiranya kalau orang berpuasa hanya sekadar untuk menahan diri dari lapar dan haus, Allah tidak butuh puasa kita itu. Maksud tidak butuh di sini adalah tidak ada makna dari amal ibadah puasa kita ini. Sedangkan ketika kita lagi berpuasa, tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk daripada gosip, gibah, mengupat, dusta, berbohong, atau melakukan transaksi yang di dalamnya ada unsur riba, atau membohongi orang lain, menyentuh rugikan orang lain, tidak kita hilangkan perbuatan ini, kalau kita tidak jauhkan dari perbuatan kita di bulan Ramadan ini tidak ada makna puasa kita. Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Makanya ganjaran pahala puasa ini adalah Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Sampai nanti ketika sudah selesai melaksanakan amal ibadah puasa ini, Allah akan memberikan kepada kita yaitu derajat takwa kepada kita. Oleh sebab karena kita mampu menjalankan amal ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ketiga, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, berpuasa menahan lapar dan haus. Ini adalah suatu ketentuan. Mulai masuk waktunya fajar sampai terbenamnya matahari atau sudah berkumandangnya azan, ini adalah waktu yang dianjurkan untuk wajib menahan lapar dan haus. Memang berat kita rasakan menghadapi kehidupan sehari-hari, ke aktivitas-aktivitas sehari-hari dalam keadaan haus dan lapar. Akan tetapi ini adalah kalau kita menjalankannya dengan penuh kesukarelaan, keridhaan, dan mengharap daripada keridhaan Allah SWT, ini akan menjadi sesuatu keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak mudah kita menjalankan kehidupan sehari-hari seperti bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kita ada waktu sarapan, makan siang dan petang. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan ini kita tetap menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi dalam keadaan haus dan lapar ini tidak mudah. Bisa jadi akan mengurangi daripada semangat yang biasanya kita lakukan. Akan tetapi jikalau kita serahkan diri, ini adalah bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasrah terhadap ketentuan ini, yakinlah Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang tidak pernah kita bayangkan, dan ganjarannya adalah tidak lain dan tidak bukan surga balasannya. Dan Allah sudah mempersiapkan surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu bernama Ar-Rayyan, dan tidak ada lain dan tidak ada bukan. Orang-orang yang masuk ke dalam surga Ar-Rayyan ini adalah khusus daripada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh daripada kesenangan dan keridhaan, dan jauh daripada kerusakan-kerusakan yang membatalkan amal ibadah puasa ini sendiri. Pemirsa dimanapun berada, marilah kita
memperbaiki diri, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita, dan marilah kita kurangi, bahkan kita hilangkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah melengket di tubuh kita. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah terima amal ibadah kita, Allah terima amal ibadah puasa kita dan sejenisnya. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menang, yaitu la'allakum tattaqun. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.